Hai, kali ini kita akan membahas saham Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan kode saham ICBP. Sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dan like ya agar tidak ketinggalan analisa saham terbaru. Pertama kita akan mulai membahas laporan keuangannya. Kita akan mulai dari menganalisa penjualan dari perusahaan ICBP ini. Dari segi pertumbuhan, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, penjualan perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 55,37 T mengalami kenaikan sebesar 14,0% menjadi 63,09 T di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik, apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan revenue atau penjualannya. Pertumbuhan penjualan tahun ini sebesar 14,0% mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar 14,8% per tahun. Konsistensi pertumbuhan pendapatan sebesar 95,8% tergolong tinggi sehingga bisa harapkan perusahaan mampu mempertahankan pertumbuhannya. Setelah membahas revenue atau penjualan perusahaan ICBP ini, kita akan lanjut membahas net profit atau laba bersihnya. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, laba bersih atau net profit perusahaan ini pada Q3 2021 sebesar 9,16 T mengalami penurunan sebesar minus 35,62% menjadi 5,90 T di Q3 2022. Pertumbuhan laba bersih tahun ini sebesar minus 35,6% mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar 4,1% per tahun. Konsistensi pertumbuhan laba bersih sebesar 70,7% tidak terlalu tinggi. Lalu kita akan menganalisa margin profitabilitas dari perusahaan ICBP. Pertama, untuk GPM perusahaan ini mengalami penurunan, jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya 36,9% turun menjadi 32,9%. Penurunan GPM menandakan perusahaan tidak dapat mempertahankan biaya pokok penjualan atau COGS-nya. Lanjut ke NPM atau Net Profit Margin. NPM perusahaan ini mengalami penurunan, pada tahun lalu sebesar 13,7% turun menjadi 7,5%. Penurunan NPM bukanlah hal yang baik. Namun, jika kamu yakin penurunan NPM hanya sementara, maka tidak masalah. Sekarang kita akan membahas rasio terpenting yaitu Return on Equity. Return on Equity tahun ini mengalami penurunan, tahun lalu sebesar 24,1%, dan pada tahun ini turun menjadi 13,4%. Return on Equity dari perusahaan ICBP ini sebesar 13,4% namun memiliki liabilitas yang cukup tinggi, sehingga perlu dicek lebih lanjut apakah perusahaan ini sehat atau tidak. Sekarang kita akan beralih menganalisa kesehatan perusahaan yang banyak mengambil data dari neraca keuangan atau balance sheet. Dengan mengetahui kesehatan perusahaan, kita akan menjadi lebih tenang dan nyaman karena kita tahu bahwa perusahaan ini sehat dan jauh dari masalah atau kebangkrutan. Kas dan setara kas dari perusahaan ini cukup melimpah hingga dapat melunasi seluruh liabilitas jangka pendek atau kewajiban jangka pendek perusahaan ini. Rasio liabilitas dibandingkan dengan ekuitasnya sebesar 1,64 kali tergolong cukup tinggi sehingga perlu dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang ada di industrinya, dan perlu dipelajari lebih dalam. Sekarang kita akan menganalisa hutang berbunga dari perusahaan ICBP ini. Rasio hutang berbunga dibandingkan dengan ekuitasnya sebesar 1,27 kali tergolong cukup tinggi. Sekarang kita akan membahas tentang harga sahamnya, valuasi penting untuk mencegah kita membayar kemahalan. Menurut saya harga wajar perusahaan ini adalah 7.372 dan saat ini harganya ada di 10.400 sehingga memiliki margin of safety sebesar minus 41%. Saat ini harga saat ini sudah kemahalan dan ada baiknya untuk menunggu agar harga sahamnya turun. Video ini bukan rekomendasi untuk membeli dan menjual saham ya dan data yang disampaikan bisa saja salah. Jadi jangan malas untuk dicek kembali dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya.